Halo penonton sekalian, halo semuanya, saya Xiao Fan. Hari ini saya akan membawakan video tutorial pemula untuk Delta Force. Pertama-tama, mari kita abaikan masalah menembak yang lama. Dalam game FPS, jika Anda ingin mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Hari ini kita akan membahas cara belajar bergerak dengan benar di game Delta Force. Untuk meningkatkan peluang kemenangan Anda dalam duel tembak. Jadi di sini saya akan memberikan Anda sebuah skenario. Di dalam peta, robot paling kiri adalah musuh yang 1v1 dengan Anda. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan peluang kemenangan kita? Di sini saya akan tunjukkan dua contoh yang salah terlebih dahulu. Ini adalah kesalahan yang dilakukan sebagian besar pemain pemula. Pertama, metode pertama adalah saya langsung bergerak menyamping. Bergerak datar ke samping. Untuk duel tembak dengan dia, metode kedua mungkin adalah masalah yang dilakukan setelah bermain Delta Force sebentar. Saya tahu cara melompat dan menarik, tapi saya melompat dan menarik seperti ini untuk duel tembak. Lalu di sini akan muncul sebuah pandangan, mengapa kedua ini? Cara bergerak atau cara duel tembak itu salah? Pertama-tama, semua orang harus mengerti bahwa Delta Force adalah game tembak menembak jarak pendek. Jadi jika Anda memiliki pengalaman dalam game FPS lain, seperti CSGO atau Valorant, yang juga merupakan game tembak menembak jarak pendek, maka Anda pasti mengerti beberapa pengetahuan, atau teori dasar. Misalnya, apa yang umum di berbagai game FPS, seperti dekat besar, jauh kecil. Ketika saya sangat dekat dengan perlindungan, jika saya keluar dari sana, musuh akan melihat saya lebih dulu. Ada lagi apa? Seperti di CSGO atau Valorant, semua orang mengerti. Ketika saya ingin menembak, sudut mana yang akan saya pilih? Pilih sudut miring. Jika saya menembak dari sudut miring, sudut ini, jika lawan bergerak ke samping, saya akan memperlambat kecepatan bergerak lawan. Dengan cara ini, dalam pandangan saya, musuh keluar, kecepatannya akan melambat. Dan, jadi, kita juga bisa mengaitkannya dengan game Delta Force. Bagaimana kita harus menerapkan ini? Pengetahuan teori game ini. Pertama-tama, kembali ke apa yang baru saja kita katakan. Kita duel tembak dengan boneka di sebelah kiri. Dalam skenario duel tembak 1v1 dengan musuh. Seperti yang semua orang tahu, karena ini adalah musuh. Di Delta Force, Anda akan tahu setelah bermain sebentar, bahwa melompat dan menarik memiliki keuntungan. Jadi pada saat ini, Anda harus memahami satu hal. Di game Delta Force, bagaimana karakter Anda? Berlari. Untuk mendapatkan kecepatan. Pertama, itu tidak bisa melalui cara biasa seperti di Valorant atau CSGO. Anda tahu, jika saya menarik lebar dan menekan A atau D, saya berjalan keluar seperti ini. Anda dapat melihat bahwa kecepatannya sangat lambat. Saat kita berlari, kita tidak bisa menekan A untuk berlari. Benar, kita hanya bisa menekan W untuk berlari. Jadi mari kita rasakan. Saya menekan D untuk bergerak ke kanan, menekan A untuk bergerak ke kiri, dan sekaligus berlari seperti ini. Apakah Anda menyadari bahwa kecepatan berlari sangat cepat? Jadi ketika Anda duel tembak dengan musuh, bayangkan. Musuh membidik di sini. Dia membidik arah Anda akan keluar. Jadi Anda keluar seperti ini. Lebih sulit untuk ditangkap olehnya, atau Anda berlari keluar seperti ini. Lebih sulit untuk ditangkap olehnya. Benar? Setelah dijelaskan, mungkin Anda mengerti. Jadi, mari kita lihat lagi dua contoh salah tadi. Saya bergerak menyamping seperti ini. Memang kecepatannya agak lambat. Lalu apa keuntungan dari melompat dan menarik? Keuntungan melompat dan menarik adalah dapat mengganggu bidikan musuh. Misalnya, saya membidik di sini. Bayangkan saja, musuh di sebelah kiri akan keluar. Jika dia bergerak datar, dia akan berjalan ke arah bidikan saya. Jika dia melompat dan menarik, dia akan melompat. Dia akan keluar dari bidikan saya. Saya perlu memposisikannya lagi. Dengan cara ini, saya mungkin bisa melawan pemain yang melompat dan menarik ini. Peluang menang musuh ini mungkin akan lebih besar. Jadi, menggabungkan kedua poin ini, bagaimana kita harus menggunakan pengetahuan ini? Pertama, kita harus mengerti bagaimana cara melompat dan menarik dengan benar di game Delta Force. Kita perlu memberikan akselerasi horizontal pada karakter yang kita operasikan. Dan bagaimana kecepatan ini tercermin? Kita bisa berlari. Misalnya,
Musuh membidik garis tembak lurus ke arah Anda. Lalu kita, sepanjang arah garis tembaknya, kita P dia. Membuat sudut 90 derajat. Kita berlari ke arah 90 derajat dari garis tembaknya. Dan saat melompat, kita putar pandangan kita. Anda bisa berlatih berulang kali. Ini adalah cara yang benar untuk melompat dan menarik di Delta Force. Dengan cara ini, dalam pandangan musuh, kecepatan kita sangat cepat, seolah-olah di CSGO atau Valorant, gerakan menarik lebar. Dan menggabungkan kedua poin ini, satu adalah kecepatan kita yang sangat cepat. Dan yang kedua adalah kita mengganggu bidikan musuh dengan melompat dan menarik. Jadi, dalam situasi duel tembak 1v1, kita akan mendapatkan peluang menang yang lebih baik. Baik, jadi kita sudah mempelajari teori melompat dan menarik. Konfigurasi perangkat keras kita tentu tidak boleh ketinggalan. Di sini saya merekomendasikan keyboard gaming ATK H63HE yang baru saja digunakan oleh streamer. Keyboard kolaborasi Avata ini. Keyboard ini mencapai laju polling 8000 Hz dengan latensi rendah hingga 0,08 milidetik. Dilengkapi dengan skema saklar biner yang dikembangkan sendiri oleh ATK generasi ketiga. Badan keyboard menggunakan paduan aluminium CNC penuh. Proses pasir kaca 180 mesh, kilo penuh. Selain itu, akurasi pemicu RT0001. Bahkan bisa membuat Anda seperti harimau bersayap saat memilih dalam duel di koridor pertempuran. Jika Anda ingin mengganti keyboard akhir-akhir ini, Anda bisa mencoba keyboard ini. Baik, terima kasih sudah menonton sampai sini. Video kali ini, pada dasarnya sudah berakhir. Di episode berikutnya, saya akan membawakan beberapa trik kecil di peta terkuat. Juga akan mencakup beberapa trik pemilihan karakter. Dan beberapa trik operasi yang biasa saya gunakan selama bermain. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, Anda bisa memberikan saya gratis perhatian dan suka. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya untuk terus memperbarui. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!